Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan seminar magang saya yang berlokasi di PT Semen Padang dengan dosen penguji Bapak Muhammad Ikrar Lagoa dan Bapak Jarod Wiratama. Dengan judul yang saya ambil yaitu aktivitas pertambangan dan efektivitas penggunaan belt conveyor dalam memenuhi target produktivitas 1.300 ton per jam pada pengiriman limestone dari LSC2 ke Silo Batu Gadang PT Semen Padang. Dosen pembimbing Bapak Wahyudi Zahar dan pembimbing lapangannya Bapak Yelmi Arya Putra. Daftar isi yang pertama pendahuluan, terdiri dari latar belakang dan tujuan. Kemudian tinjauan umum, sejarah perusahaan, struktur organisasi Departemen Tambang, kesampaian daerah, geologi regional, iklim dan cuaca. Kemudian kegiatan operasional, aktivitas penambangan di PT Semen Padang, kemudian pembahasan dan kesimpulan dan saran. Pendahuluan latar belakang. PT Semen Padang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri pembuatan semen dengan bahan baku utamanya yaitu limestone. Batu gamping merupakan batuan sedimen yang sebagian besar disusun oleh kalsium karbonat. Sehubungan dengan tingginya penggunaan batu gamping yang meningkat setiap tahunnya, PT Semen Padang berusaha untuk meningkatkan target produksi batu gamping untuk memenuhi permintaan pabrik akan kebutuhan batu gamping sebagai bahan mentah pada proses pembuatan semen. Pada kegiatan produksi, PT Semen Padang memiliki standar sendiri dalam mengelola batuannya sebelum dikirim ke pabrik penampungan. Dalam proses pengelolaannya, terdapat bantuan alat yang bernama crusher, di mana crusher ini merupakan proses penghancuran batuan menjadi material yang diinginkan. Dalam melakukan pengiriman material ke storage, perusahaan ini menggunakan alat transportasi berupa belt conveyor. Belt conveyor ini digunakan untuk mempermudah dalam pengiriman material menuju storage. Tujuan yang pertama mengetahui aktivitas penambangan yang dilakukan oleh PT Semen Padang, kemudian mengetahui produktivitas dan efektivitas pengiriman limestone crusher 2 ke Silo Batu Gadang di PT Semen Padang, kemudian mengetahui faktor-faktor penyebab dari gangguan kerja unit belt dalam memenuhi target produksi. Tinjauan umum, sejarah perusahaan. PT Semen Padang merupakan pabrik semen tertua di Indonesia yang merupakan badan usaha milik negara yang terletak di Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan yang jaraknya kurang lebih 15 km dari pusat kota Padang dengan ketinggian kurang lebih 200 meter dari permukaan laut. PT Semen Padang dimulai dari tahun 1896 di mana perwira Belanda berkebangsaan Jerman, Insinyur Karl Christophus Lau tertarik dengan batuan di Bukit Karangputih dan Bukit Ngalau. Batuan tersebut dikirim ke Belanda untuk diteliti dan menunjukkan bahwa batuan tersebut dapat dijadikan bahan baku semen. Kemudian pada tahun 1907, pada tanggal 25 Januari, Insinyur Karl mengajukan permohonan kepada Hindia Belanda untuk mendirikan pabrik semen di Indarung dan disetujui 16 Agustus 1907. Pada tahun 1910, tepatnya 18 Maret, PT Semen Padang didirikan dengan nama NV Nederland Indies Portland Cement Maatschappij atau NV-NIPCM. Kemudian pada tahun 1913, pabrik mulai berproduksi. Pada tahun 1942, ketika Jepang menguasai Indonesia, NV-NIPCM diambil alih oleh manajemen Asano Semen Jepang. 1945 ketika proklamasi kemerdekaan, pabrik diambil alih oleh karyawan Indonesia yang diserahkan ke pemerintah RI dengan nama Kilang Semen Indarung. Pada tahun 1961, status perusahaan diubah menjadi perusahaan negara setelah dikeluarkan peraturan pemerintah nomor 135 tahun 1961 melalui PP nomor 7 tahun 1971. Semen Padang ditetapkan sebagai persero dengan akta notaris nomor 5 tanggal 4 Juli 1972. Kemudian pada tahun 2012, tepatnya tanggal 20 Desember, PT Semen Padang menjadi salah satu BUMN yang merupakan anak perusahaan PT Semen Indonesia. Struktur organisasi Departemen Tambang PT Semen Padang. Departemen Tambang dan Pengolahan Bahan Baku mengawasi 4 unit. Yang pertama, unit operasi tambang, yang tugasnya menyediakan bahan baku semen berupa batu kapur dan silika sesuai permintaan pabrik. Kemudian unit produksi bahan baku, yang tugasnya melakukan pemeliharaan dan perbaikan terhadap alat-alat tambang.
Kemudian unit perencanaan dan pengawasan tambang. Tugasnya melakukan evaluasi terhadap kegiatan pertambangan maupun alat di tambang, memantau kegiatan pertambangan agar lingkungan kerja dalam keadaan aman. Yang keempat, unit WHRPJ dan utilitas. Lokasi kesampaian daerah. Lokasi tambang PT Semen Padang terletak di Kelurahan Indarung, Kecamatan Bukilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang berjarak sekitar 15 km di sebelah timur Kota Padang. Lokasi penambangan ini secara geografis berbatasan dengan sebelah barat berbatasan dengan Kota Padang, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Solok, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Agam, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan. Lokasi pengambilan data berada di kawasan IUP 412 Bukit Tajarang, lebih tepatnya di Limestone Crusher 2. Geologi regional. Di dalam buku Van Bemmelen tahun 1949, daerah Sumatera dapat dibagi menjadi 7 zona fisiografi, yaitu dataran aluvial pantai utara Sumatera, dataran rendah bergelombang zona depresi subbarisan Sumatera Tengah, pegunungan barisan depan, sikis barisan, pegunungan barisan, dan dataran aluvial pantai Sumatera Barat. Menurut Kastowo dan Leo tahun 1973 menyatakan bahwa batuan yang tertua yang tersingkap di sekitarnya berumur Pratesiar atau Jura, terdiri dari kelompok batuan metamorf yang umumnya mendasari perbukitan dan punggungan di daerah ini. Kelompok batuan ini terdiri dari metasedimen atau batu pasir metamorf, batu lana metamorf yang berasosiasi dengan filit, dan batu lempung tufa yang terkersikan atau batu lempung kersikan, dan kelompok batu kambing kristalin yang bersifat mermer. Iklim dan cuaca. Wilayah PT Semen Padang memiliki iklim tropis yang mempunyai 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, dengan suhu berkisar 27 derajat sampai 35 derajat. Pada sistem penambangan tambang terbuka, cuaca memiliki peranan penting dalam efektivitas penambangan. Apabila terjadi curah hujan dengan frekuensi yang tinggi dengan durasi yang sangat lama, tentunya akan menyebabkan gangguan pada saat aktivitas penambangan berlangsung, seperti jalanan berkabut yang menyebabkan pandangan terbatas. Sedangkan apabila terjadi kemarau terus-menerus, maka akan membuat jalan menjadi berdebu. Aktivitas penambangan di PT Semen Padang diawali dengan kegiatan perintisan atau pioneering. Perintisan merupakan pembuatan jalan masuk sebagai akses bagi alat berat untuk kegiatan pembukaan daerah penambangan baru dan sebagai akses penempatan peralatan yang akan digunakan untuk kegiatan perintisan. Kemudian pembersihan lahan atau land clearing. Pembersihan lahan merupakan kegiatan membersihkan daerah penambangan yang baru dari vegetasi tumbuhan pada luas area tertentu. Kemudian pengupasan tanah penutup atau overburden removal. Kegiatan ini merupakan kegiatan mengupas lapisan penutup pada batu kapur dengan ekskavator sebagai alat gali muat dan dump truck sebagai alat angkut. Kemudian pembersihan area lahan atau dozing. Kegiatan ini meliputi penentuan kebutuhan lubang bor untuk permintaan produksi, membersihkan areal drilling yang sudah dipastikan dengan bulldozer, membuat titik lubang bor untuk petunjuk operator pemboran. Kemudian kegiatan pemboran atau drilling. Kegiatan ini dilakukan untuk membuat lubang ledak pada permukaan batuan dengan menggunakan alat bor. Kemudian peledakan. Kegiatan ini dilakukan untuk memberaikan material batu kapur dari bongkahannya menjadi ukuran yang lebih kecil lagi. Kemudian dilakukan pemuatan. Kegiatan pemuatan ini merupakan kegiatan pemindahan material baik dari hasil proses peledakan atau penggalian dengan alat mekanis yaitu ekskavator. Kemudian pengangkutan. Pengangkutan merupakan kegiatan mengangkut material baik merupakan hasil peledakan atau material yang tidak melakukan peledakan. Kemudian peremukan atau crushing. Peremukan merupakan kegiatan untuk menghancurkan atau mereduksi ukuran material batu kapur atau batu silika dengan menggunakan crusher sesuai dengan permintaan pabrik. Kemudian pengangkutan oleh conveying. Pengangkutan dilakukan menggunakan belt conveyor menuju ke storage pabrik. Belt conveyor ini digunakan untuk mempermudah dalam pengiriman material. Kemudian penampungan. Material yang telah diangkut dari tambang menggunakan belt conveyor selanjutnya ditampung di storage sebelum dimasukkan ke pabrik untuk bahan baku pembuatan semen.
Kemudian proses pengolahan. Proses pengolahan diawali dengan persiapan bahan baku utama yaitu 80% limestone, 10% silika, 8% clay, dan 2% iron sand. Bahan mentah dicampur dalam alat raw mill untuk dilakukan pengecilan ukuran material, pengadukan, dan mengeringkan material agar proses pembakaran di kiln lebih baik. Kemudian di rotary kiln dilakukan pembakaran hingga suhu sampai dengan 1400 derajat Celcius. Hasil di pembakaran yaitu klinker yang kemudian didinginkan dengan cooler. Klinker bisa langsung dijual biasanya untuk ekspor ke LM. Kemudian klinker dilakukan penggilingan dengan penambahan 3-5% gipsum sebagai bahan perekat dan bahan aditif lainnya. Kemudian material digiling hingga berukuran halus, kemudian dikirim ke silo untuk pengemasan. Pengemasan dibagi dua dengan karung semen dan dalam bentuk curah, yang biasanya dibawa menggunakan kereta atau mobil semen. Karakteristik belt conveyor. Belt conveyor adalah alat yang digunakan untuk mengangkut atau memindahkan material, baik material curah maupun material padatan, dari satu tempat ke tempat lainnya secara terus-menerus yang secara mekanis memiliki arah lintasan horizontal dan miring. Komponen-komponen belt conveyor. Komponen-komponen belt conveyor. Yang pertama ada tail pulley. Tail pulley merupakan pulley yang terletak di ujung sistem belt conveyor, di mana pulley ini merupakan tempat jatuhnya material untuk dibawa ke bagian depan dari conveyor. Ada drive pulley. Drive pulley merupakan pulley yang berfungsi mengalirkan energi gerak putar pada belt sehingga belt bergerak. Kemudian ada snap pulley. Snap pulley berfungsi untuk menjaga keseimbangan tegangan pada drive pulley. Kemudian ada belt cleaner. Belt cleaner merupakan peralatan yang digunakan untuk membersihkan sisi belt dari material sisa yang tidak tercurahkan saat terjadi loading dan tetap menempel pada sisi belt. Kemudian impact roller. Impact roller merupakan roll dengan karet di bagian luar yang dipasang sebagai penahan conveyor, sehingga ada gaya dorong kembali. Kemudian return roller. Return roller merupakan roda pengantar dengan panjang yang hampir sama dengan lebar belt, yang berfungsi sebagai rol penumpu belt agar tidak melengkung saat berputar kembali tanpa muatan. Kemudian belt. Belt merupakan ban atau sabuk yang terhubung ke dua atau lebih katrol yang berputar yang digunakan untuk mengangkut material. Satu atau lebih katrol terhubung ke generator sehingga akan menggerakkan rangkaian ban atau sabuk tersebut. Kemudian bend pulley. Bend pulley merupakan pulley penghubung atau pembelok belt menuju take-up pulley yang berfungsi menjaga kekencangan belt sehingga dapat mengatur keseimbangan belt pada pemberat. Kemudian take-up pulley. Take-up pulley merupakan perangkat yang mengencangkan belt yang kendur dan memberikan tegangan yang berfungsi agar menjaga agar kekencangan belt sama antara sisi yang bermuatan dan sisi yang tidak bermuatan. Kemudian carrying roller. Carrying roller merupakan roll yang Carrying roller merupakan roll yang menumpu pada belt conveyor yang berisi material angkut di atasnya. Carrying roller terdiri dari 3 buah roll pada satu titik tumpuan, di mana roll tengah diposisikan datar, dan 2 roll luar diposisikan miring untuk menjaga agar material yang dibawa tidak tumpah. Kemudian skateboard. Skateboard merupakan alat semacam sekat yang dipasang di kiri kanan belt pada tempat pemuatan atau loading point, yang terbuat dari logam atau besi dan dapat dipasang tegak atau miring yang gunanya untuk mencegah terjadinya ceceran. Produktivitas belt conveyor. Produktivitas pengangkutan belt conveyor per satuan waktu diatur oleh kecepatan sabuk, jenis pembawa, sudut kemiringan atau penurunan, karakteristik dan bentuk material yang akan diangkut, dan lain-lain. Namun untuk keperluan umum, kapasitas dapat dihitung dengan rumus Brigestone Conveyor Belt Handbook 2007 sebagai berikut. Kemudian luas penampang belt. Perhitungan luas penampang dihitung dengan menggunakan rumus Brigestone
sebagai berikut. Kemudian search angle of material. Search angle of material atau sudut tumpah material merupakan suatu sudut antara bidang horizontal dengan permukaan material pada saat material tersebut diangkut dengan belt conveyor. Berat jenis material. Berat jenis dari setiap material adalah beratnya persatuan volume, termasuk ruang antara bahan yang diangkut. Pada penelitian ini, material yang termasuk dalam penelitian yaitu limestone atau batu kapur. Adapun berat jenis dari limestone tersendiri yaitu 1,65 ton per meter kubik. Koefisien sudut kemiringan merupakan kapasitas belt conveyor bervariasi dalam kaitannya dengan kemiringan atau penurunan sudut. Hal ini dikarenakan semakin curam lereng yang dilalui belt conveyor, maka akan semakin sedikit jumlah material yang bisa diangkut oleh belt conveyor. Kecepatan belt conveyor ada dua secara teoritis, yaitu sebelum dilakukan pengamatan kecepatan belt conveyor secara aktual di lapangan. Penulis mendapatkan data kecepatan teoritis belt conveyor yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Adapun data kecepatan teoritis belt conveyor yang telah ditetapkan oleh perusahaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Kemudian secara aktual, yaitu pengamatan kecepatan belt conveyor secara aktual adalah dengan menentukan waktu perpindahan material di dalam belt pada jarak yang telah ditentukan. Pengamatan dilakukan sebanyak 60 kali. Pengukuran di LSC2 menuju ke silo batu gadang terdapat 3 rangkaian belt conveyor. Di bawah ini merupakan data kecepatan belt secara aktual. Kemudian perhitungan koefisien kemiringan belt. Dalam penentuan koefisien kemiringan belt dapat ditentukan dengan menggunakan tabel koefisien kemiringan belt berdasarkan Bridgestone Handbook. Yang pertama, besar sudut kemiringan rangkaian 1 pada belt A1J02 sebesar 2 derajat. Maka berdasarkan tabel koefisien kemiringan belt adalah 1. Besar sudut kemiringan rangkaian 2 belt A1J11 sebesar 14 derajat. Maka berdasarkan tabel koefisien kemiringan belt adalah 0,91. Kemudian besar sudut kemiringan rangkaian 3 belt A1J12A sebesar 8 derajat. Maka berdasarkan tabel koefisien kemiringan belt adalah 0,97. Perhitungan luas penampang belt conveyor. Nilai koefisien cross-section area dari belt conveyor ditentukan berdasarkan tipe conveyor, stroke angle, dan surge angle. Dari hasil pengamatan di lapangan, belt conveyor yang digunakan di PT Semen Padang adalah tipe 3 conveyor roll dan stroke angle yang berbeda-beda antara 20 derajat dan 35 derajat, serta surge angle 20 derajat. Berdasarkan tipe conveyor yang digunakan, koefisien section area ditentukan dengan menggunakan tabel Bridgestone Conveyor Belt Handbook. Berikut adalah perhitungan luas penampang teoritis dan aktual per masing-masing belt. Kemudian perhitungan produktivitas belt conveyor. Berdasarkan perhitungan menggunakan persamaan Bridgestone Conveyor Belt Handbook, maka produktivitas teoritis belt conveyor yaitu pada belt A1J02 produktivitas sebesar 2.178,67 ton per jam. Kemudian menentukan kemampuan belt per jalur pengiriman. Setelah melakukan perhitungan kapasitas dan produktivitas belt conveyor, maka data per masing-masing belt dapat dilihat pada tabel berikut. Ini adalah tabel produktivitas secara teoritis dan aktual per masing-masing belt. Efektivitas belt per jalur pengiriman. Efektivitas belt conveyor rumusnya produktivitas aktual per produktivitas teoritis. Dari rumus tersebut dapat dilakukan perhitungan nilai efektivitas dari belt conveyor pada jalur pengiriman limestone dari LSC2 ke silo batu gadang. Pada setiap belt conveyor memiliki nilai efektivitas yang berbeda-beda, maka data efektivitas masing-masing belt conveyor dapat dilihat pada tabel berikut. Dari tabel tersebut, nilai efektivitas dari belt conveyor pada jalur pengiriman limestone dari LSC2 ke silo batu gadang di bawah 100%, atau belum ada yang mencapai angka 100% untuk nilai efektivitasnya. Sedangkan nilai efektivitas tertinggi berada pada angka 64% pada belt conveyor A1J12A, dan nilai efektivitas terendah berada pada angka 55%
pada belt conveyor A1 J02. Adapun faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target produktivitas belt conveyor yaitu terdapat gangguan pada belt conveyor. Gangguan yang sering terjadi adalah kerusakan pada belt conveyor seperti belt yang sobek atau berlubang yang disebabkan karena pengaruh jatuhnya material dan banyaknya material yang tajam. Cara untuk mengatasinya adalah dengan cara dilakukan penambalan seperti pada gambar tersebut. Adapun kerusakan lainnya, selain permasalahan belt yang sobek, terdapat juga pergantian sambungan bagian belt yang telah rusak, serta perawatan belt yang secara mendadak tanpa penjadwalan terlebih dahulu, sehingga dapat mengakibatkan waktu pengiriman limestone tertunda. Kesimpulannya, yang pertama, aktivitas penambangan di PT Semen Padang dimulai dari kegiatan pemboran, lalu dilakukan peledakan material, kemudian penggalian material yang sudah diledakkan menggunakan ekskavator untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam dump truck, lalu dibawa ke limestone crusher untuk dilakukan pengecilan ukuran sebelum nantinya dikirim menggunakan belt conveyor ke storage untuk diolah menjadi semen. Yang dari data dan perhitungan didapatkan produktivitas aktual belt A1 J02 yaitu sebagai berikut. Sementara hasil perhitungan nilai efektivitas belt conveyor jalur pengiriman dari RSC2 ke Silo Batu Gadang pada belt A1 J02 yaitu 55%, belt A1 J11 yaitu 61%, belt A1 J12A yaitu 64%. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya nilai efektivitas dari belt conveyor adalah terdapat gangguan pada jalur belt conveyor seperti belt sobek, tambalan terkelupas, dan pergantian sambungan belt tanpa penjadwalan terlebih dahulu. Adapun saran yang dapat penulis berikan berdasarkan data hasil observasi tersebut yaitu dapat dilihat bahwa target produksi penambangan limestone tidak selalu tercapai. Maka perlu dilakukan evaluasi penyebab tidak tercapainya target produksi. Hal ini dapat diartikan bahwa ada permasalahan pada unit crushing dan conveying. Adapun saran untuk perusahaan yaitu yang pertama dari limestone crusher 2, pada saat beroperasi sering terjadinya kerusakan mesin yang mengakibatkan produksi terhenti, dan juga mesin berhenti sesaat yang disebabkan material belum ada atau tunggu feeding. Maka disarankan untuk memaksimalkan kinerja limestone crusher 2 dengan melakukan perawatan crusher secara berkala dan pengumpanan. Yang kedua, produktivitas penggunaan belt conveyor terganggu dikarenakan adanya masalah penggunaan belt yang secara terus-menerus dan dalam jangka waktu yang lama. Kendala pada belt yang sobek, pergantian sambungan bagian belt yang telah rusak, serta perawatan belt yang secara mendadak akan mengakibatkan waktu pengiriman limestone tertunda. Kemudian yang ketiga, perawatan belt conveyor harus dilakukan secara berkala dan terus-menerus agar tidak terjadi kerusakan pada belt conveyor yang dapat menyebabkan terganggunya jalannya proses produksi. Maka disarankan terdapat perbaikan dan perawatan unit belt dalam jangka waktu yang telah ditentukan serta dilakukan secara rutin sehingga produktivitas dan efektivitas belt dapat tercapai. Sekian presentasi seminar magang saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.